Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa lagi dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya ada di lokasi wisata alam, ya, tepatnya wisata alam Salodik. Tempat wisata ini ada di Kabupaten Banggai, tepatnya sekitar setengah jam dari pusat kota Luwuk, Sulawesi Tengah. Tempat wisata alam yang terbaik yang dimiliki oleh daerah ini, dan pemandangannya adalah pemandangan yang asri, yang tenang, yang cukup baik untuk wisata-wisata alam. Di mana di belakang saya di sini terdapat air terjun, ya, tempat pemandian, dan di sekelilingnya terdapat pohon-pohon. Dan kalau saya amati, pohon-pohon ini mungkin usianya sudah lebih, mungkin ada yang mungkin hampir 100 tahun, bahkan mungkin bisa lebih. Nah, kalau melihat wisata alam ini, terlebih tentang pohon-pohon yang ada di sekitar sungai atau air catu ini, mengingatkan kita akan gambaran atau analogi tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbicara tentang kehidupan orang yang memelihara firman. Nah, ada sebuah ayat di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ketiga berkata demikian: ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, analogi pohon yang ditanam di tepi aliran air adalah sebuah analogi yang menggambarkan seseorang yang memelihara, yang menyukai firman Tuhan. Ya, kalau di ayat yang pertama dan kedua berkata begini: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, gambaran pohon yang ditanam di tepi aliran sungai atau di tepi air adalah sebuah gambaran di mana seseorang yang memiliki kesukaan terhadap firman, ya, terhadap Taurat Tuhan, di mana dia memiliki, kalau bahasa modern sekarang, ya, itu biasa kita sering dengar dengan istilah hobi. Ya, ada kesukaan, ya, hobi artinya sebuah ketertarikan. Nah, kalau pemazmur bilang yang kesukaannya ialah firman, ini menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki hobi, kesukaan, yaitu membaca firman Allah, merenungkan firman Allah, bahkan melakukannya. Nah, firman Allah itu adalah kehidupan. Yesus berkata dalam Matius pasal yang ketiga, ya, bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang artinya bahwa firman Allah itu adalah sebuah sumber kehidupan, dan itu adalah kehidupan. Manusia tidaklah ada artinya kalau hanya memandang kehidupannya secara jasmani, hanya makan minum. Tetapi lebih daripada itu, manusia membutuhkan firman. Karena kebutuhan akan firman itu tidak hanya menjamin kehidupan manusia secara jasmani, tetapi itu menjamin kehidupan kita kekal nanti. Nah, orang yang mencintai firman, orang yang merenungkan firman itu gambarannya sama seperti pohon, ya. Kalau saya berada di tengah-tengah wisata alam ini, dikelilingi dengan pohon, dan pohon ini berada di tepi aliran sungai.
Dan saya bisa melihat pohon-pohon di sekitar ini, pohon-pohon yang bertumbuh, ya, yang subur. Nah, ini sebuah gambaran analogi bagaimana orang-orang yang memelihara firman, orang-orang yang menyukai firman, yang membaca, merenungkan firman, bahkan melakukan firman, dia akan tumbuh, dia akan subur, kehidupannya tetap ada. Nah, lewat renungan kebenaran firman Tuhan pada kali ini, saya mengajak, menghimbau setiap mereka yang menyaksikan konten video ini, mari kita pandang firman Allah itu sebagai sebuah hal yang menyukakan hati kita. Kita cintailah firman itu. Kita memberi waktu untuk membaca firman. Kita beri waktu untuk renungkan firman. Terlebih kita memiliki kesukaan untuk melakukan kebenaran firman. Maka dengan firman yang kita pegang, yang kita miliki, yang kita cintai itu akan menopang kehidupan kita. Sehingga kita tetap kuat, tetap subur seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, saya percaya dari lokasi wisata alam Salonik ini, kebenaran firman Allah saya sampaikan, saya beritakan, dan itu akan memberkati kita semua. Puji Tuhan, saya yakin, saya percaya firman Allah menyertai setiap mereka yang menyaksikan konten video ini. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.